kenapa kita harus belajar stop loss dan nggak boleh all in ketika trading atau trade futures atau apapun. Jadi video kali ini sebelum kita belajar lebih dalam, gue akan kasih analogi di sini teman-teman. Jadi kalau kalian mau trading atau apapun itu di dunia kripto atau di dunia emas gitu ya, atau komoditas apapun, kalian tuh harus punya yang namanya stop loss dan juga disiplin ya, disiplin stop loss dan juga disiplin harus ada duit USD lah atau cash gitu. Alasannya karena sama kayak misalnya kalian mau keluar rumah, apalagi pas mendung tuh, pas mendung kalau misalnya kalian mau keluar rumah kan pasti harus ada ini ya teman-teman, harus ada payung atau setidak-tidaknya itu adalah jas hujan gitu, karena biar ketika kalian keluar rumah dan itu masih hujan atau mau hujan, kalian tuh udah siap gitu, udah siap bahwa kalian itu nanti ada payung atau ada jas hujan, jadi kalian nggak terlalu basah banget nih gitu. Itu salah satu alasan ya teman-teman kenapa kalian harus stop loss. Sama kalau misalnya nih amit-amit dia itu minus, ternyata dia minus 90%, tapi kita udah stop loss dulu di 10%. Ya udah, berarti kan kita nggak kehilangan duit begitu banyak gitu. Dan kenapa kita nggak all in? Alasannya simpel, karena biar ketika misalnya drawdown nih, drawdownnya itu 10% dari misalnya total duit kalian tuh 10 juta, kalian cuma trading 500.000, berarti kan di bawah 1% kan itu ya, bener ya? Ya di bawah 10% lah. Jadi 10 juta, 10%-nya itu 1 juta, berarti 5% lah, 5% dari total portofolio kalian. Kalian trading 500.000, ketika kalian minus 50% pun kalian kehilangan 250.000. Tapi kalian masih punya 90% total portofolio kalian gitu. Jadi jangan all in. Nah di sini kita akan langsung praktek aja ya teman-teman ya. Ini kan candlenya weekly ya masih ya. Kita trading bisa langsung masuk ke 15 menit gitu. Nah di sini kalian bisa salah satu alasan tadi ya seperti yang gue bilang, bahwa kita tuh kan nggak pernah tahu ya si candlenya itu apakah akan bisa rebound atau enggak. Apalagi misalnya di sini nih kalian yakin bahwa di area sini tuh ada support yang kuat gitu, terus misalnya kalian di sini ngelong nih, gua akan coba ngelong di sini gitu. Nah di sini kan ngelong ya, terserah kalian misalnya mau 1/3 atau berapa. Kalau gua sih biasanya 1/3. 1/3 itu berarti minusnya itu 1 dibanding 3 itu keuntungannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian siap minusnya 10%, berarti kalian untungnya harus ngambil 30% nih gitu. Ini berarti kalau leverage-nya 10 kali ini 3%, di sini 1% ya. Nah di sini ini yang gue liatin ini teman-teman, ini 1%, ini adalah berapa tadi, 3% di sini. Nah jadi ketika ini kan Bitcoin ya, jadi ketika misalnya nih, kalian yakin bahwa oh ini bisa rebound nih di area support di sini gitu, jadi misalnya di sini nanti keinginan kalian seperti ini gitu kan, jadi rebound sini, ternyata minus nih dan minusnya lumayan dalam nih, tapi kalian udah stop loss dulu di sini, jadi 1%-nya di sini. Tapi padahal minus kalian tuh bisa berpotensi sampai sekitar berapa persen nih? 3%-an gitu. Jadi kalian di sini udah bisa stop loss dulu. Jadi wait and see lagi gitu. Jangan ya terserah sih kalau kalian mau bisa nahan sampai 30% kayak gini ya, apalagi leverage kalian 10 kali. Itu terserah kalian, berarti kalian harus punya, kalau ini kan berarti ini 3%, ini 3%, ini 1/1 nih rasionya ya. Menurut gue sih kurang sehat sih kalau 1/1. Kalau misalnya 1/2 oke lah, berarti ini harus digedein lagi nih sampai 6% nih ya. Ini kurang besar ya ininya ya teman-teman, maaf, harus digedein lagi, which is ya sulit gitu, apalagi di kondisi sekarang tuh lagi naik turun nggak jelas gitu, sehingga ya kalian minusnya nggak terlalu dalam. Nah ini contoh lain lagi ya teman-teman ya, ini selain Bitcoin gue akan contohin juga koin kesayangan kalian semua, itu Manta. Ini kan dulu ada satu influencer yang nge-call lumayan lama ya, ini ya kurang lebih sekitar 2024 nih Maret, dia nge-call di area sekitar sini lah 2,8, ini naik ke berapa ya, 3,7 lah. Nah ini kan kita nggak tahu ya kalian mau take profit atau enggak nih di area sini kan. Nah kalau misalnya kalian itu memasang yang namanya, misalnya kalian di sini kalian masang long nih di sini, dan kalian konsisten akan stop loss di 10%, dan juga ini berarti 30% di sini, 1/3 nih yang diajarin ke 1/3. Kalian konsisten di sini, kalian tuh paling cuma minus 10% teman-teman. Sedangkan kalau kalian nggak nge-stop loss ya, kalian tuh bisa minus sampai ini udah jelas bisa kena margin call sih.
Boom, 95%. Ini pedas banget sih jujur. 94-95% ini bisa minusnya, waduh, nangis sih jujur. Kalau misalnya kalian leverage 10 kali, kalian tuh udah bisa margin call berapa tuh kalau modalnya sangat kecil kan. Ini makanya harus hati-hati. Oke, nah stop loss tuh gimana? Kalian bisa, misalnya nih, gua mau ngelong manta ini di area ini ya 2,95 lah. Ini di sini 2,95. Kan terserah mau ngelong berapa. Nanti stop lossnya bisa ditaruh di sini. Nah, berarti kalau misalnya ini tadi 10% di sini berarti 2,6164 gitu. Nah, stop lossnya di sini. Terus nanti take profitnya juga ini bisa disetting sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa tidur dengan tenang, nggak diliatin terus gitu. Ini berarti sekitar 3,8 ya. 3,8 gitu teman-teman. Jadi ini nanti otomatis profitnya nanti kurang lebih sekitar segini 17%. Stop lossnya ini nggak pas ya teman-teman ya, karena harga sekarang kan di sini ya. Ini nggak pas, ini nggak pas gitu. Nah terus kalau biasanya di ini kan leverage ya, futures. Jadi gue sih nggak merekomendasikan, tapi terserah kalau kalian mau main kayak gini-ginian. Gue sih nggak terlalu gila ya. Gue main dikit-dikitan aja. Jadi kalau misalnya 10% berarti kalau kalian duit kalian 500.000 dikali 10 berarti sekitar 5 juta gitu. Kalau minus itu udah aduh sakit banget jujur. Kalau plus juga lumayan. Makanya ini zero sum game ya, hati-hati teman-teman gitu. Leverage-nya harus dijaga. Apalagi jangan sampai yang 100 gini. Waduh itu ini nggak ada. Kalau di Bybit nggak ada 100 kali. Nanti di exchange lain ada tuh 100 kali. So itu sih teman-teman buat video kali ini ya. Oh ya, ini juga satu lagi. Ini juga penting banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tuh minus ya, itu minusnya misalnya ya 50% nih. Kalian tuh harus untuk ngembalikin duit kalian itu butuh trade yang profitnya tuh 100% gitu. Contohnya gimana? Misalnya duit kalian itu 10 juta. 10 atau 1 juta deh, 1 juta. Terus kalian minus 50% gitu. Berarti kan duit kalian sisa 500.000. Nah, untuk mengembalikan lagi duit kalian jadi 1 juta, kalian tuh harus nge-trade 500.000 tadi dan dapetin profit 100% gitu. Sama nih, misalnya tadi lu masuk ke manta nih berapa puluh juta terserah lah tuh. Waduh, kemarin ada yang dia masuk di pucuk banget nih ya, diingin banget tuh. Di pucuk berapa tuh? Wah, 96% gila. Nah, kalau misalnya 90% lu harus, misalnya duit lu 1 juta berarti tinggal 100.000 kan. Dari 100.000 itu lu harus cari trade yang mana profit lu tuh 900%. Aduh, gila itu gila sih. Sangat-sangat sulit ya cari trade yang 900% itu sangat-sangat sulit teman-teman. Ini harus diperhatikan kalau kalian mau disiplin menjadi seorang trader gitu. Oke? Teman-teman, thank you and see you next video. Bye bye.